Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian pasti akan menghampiri kita. Cepat atau lambat, kita akan meninggalkan dunia ini dan kembali ke akhirat. Saat malaikat Israil telah diperintahkan untuk mencabut nyawa kita, maka tidak akan ada lagi yang bisa kita lakukan. Namun ada beberapa kejadian mati suri yang ada di dunia ini. Bahkan saat mengalaminya, seseorang ini melihat segala siksaan para penghuni neraka. Lalu bagaimanakah kesaksian seseorang yang mengalami mati suri tersebut? Dan bagaimana pula pandangan Islam tentang mati suri? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut astagfirullah, kesaksian orang mati suri merasakan pedihnya siksa neraka, versi dari Magenta Islam. Mati suri dan melihat siksaan di neraka. Sahabat beriman, kematian adalah sesuatu yang masih misteri untuk kita yang masih hidup sampai saat ini. Tentunya kita tidak akan hidup selamanya di dunia. Mati hanya sekali akan kita rasakan. Namun ada beberapa kejadian dan kasus mati suri. Hal ini pun juga dirasakan oleh seorang wanita asal Indonesia yang mengalami kejadian mati suri yang sangat menakutkan. Berawal dari dirinya yang mengalami koma karena penyakit yang dialaminya, sehingga pada suatu malam kondisinya menjadi drop hingga jantungnya berhenti berdetak. Pamannya yang menjaga dan dokter yang menanganinya menilai ia sudah mati. Dirinya pun merasakan kematian yang sangat menyakitkan. Ia pun merasakan bagian dadanya ditusuk pedang yang sangat tajam, hingga seperti kulit binatang yang dikuliti hidup-hidup. Dirinya pun melihat sosok malaikat yang mencabut nyawanya, yang melihat sosok bersorban, memakai pakaian ikhram dengan wajah yang hampir sama. Lalu ia pun mengalami perjalanan bersama malaikat tersebut. Ia dibawa untuk melihat penghuni neraka. Mereka mengalami siksaan yang amat pedih. Sang wanita melihat seseorang yang di pundaknya memikul beban sangatlah berat. Orang itu berjalan sampai bernanah-nanah dan berdarah-darah, tetapi tidak pernah sampai tujuan. Ia juga melihat laki-laki yang kemaluannya dihujam besi panas. Setelah itu dirinya juga melihat seseorang yang dicambuk menggunakan rotan hingga kulitnya terlepas dari dagingnya. Setelah melihat semua itu, ia pun berteriak dan kembali merasakan detak jantungnya. Dirinya pun hidup kembali ke dunia. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mati suri dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur hidup dan matinya kita. Tentunya tidak akan ada yang bisa kita lakukan selain mempersiapkan diri dengan cara mendekatkan diri serta meningkatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Hal inilah yang juga menjadi sebab banyak umat berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah serta amalan baik, agar saat mati mereka bisa menjadi penghuni surga dan mendapatkan segala macam kenikmatan di sana. Dalam Islam sendiri, pandangan mati hanyalah sekali. Tidak ada yang namanya mati suri atau saat sudah mengalami akan bangkit lagi dan hidup lagi. Hal ini pun disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam dakwahnya. Mati itu mati saja sekali. Adapun mati suri, kata mati di situ untuk membedakan antara atau sama dengan ini mahasiswa palsu. Lalu ini mahasiswa atau bukan mahasiswa? Pastinya bukan mahasiswa, tapi memang gayanya seperti mahasiswa. Begitu juga dengan mati suri. Mati suri itu bukan mati, karena tidak ada orang mati dua kali. Itu bisa saja dia koma, bisa dia pingsan. Kalau mati sudah habis mati. Dalam pandangan Islam memang mati hanyalah sekali. Begitu juga hidup yang kita rasakan di dunia hanyalah sekali. Semua yang mengalami mati suri mungkin hanya dalam keadaan koma, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran akhirat agar umat tersebut bertaubat serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang akan datang. Gambaran neraka di akhirat. Setelah mati, bagi yang selama di dunia
beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala akan masuk ke surga, dan bagi para pendosa akan menjadi penghuni neraka. Di sanalah berbagai macam siksaan yang amat pedih akan dirasakan. Nabi Idris alaihissalam pernah meminta untuk dibawa malaikat Israel ke neraka. Di sana sahabat beriman yang melihat berbagai macam siksaan yang diberikan kepada para penghuninya. Api yang sangat panas hingga suara kesakitan yang sangat dahsyat membuat Idris alaihissalam tergeletak lemas dan pingsan karena ketakutan. Panasnya api neraka tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Hal inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pada surat Al-Baqarah ayat 24. Sungguh mengerikan. Segeralah bertaubat bagi kalian yang masih terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan kesesatan. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih ingin berbuat dosa sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.